Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Masih semangat belajar? Harus ya. Masa hanya karena belajar daring kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, karena belajar itu merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita kalian. Nah, baiklah anak-anak sekalian, pagi ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika, yaitu tentang pembagian pecahan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran, maupun pecahan desimal, maka pagi hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Nah, untuk pembagian pecahan ini, cara penyelesaian atau cara pengerjaannya cukup mudah ya. Kalau kalian sudah memahami kemarin perkalian pecahan, bagaimana caranya kalau perkalian pecahan? Yaitu pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Artinya ketika ada perkalian pecahan itu langsung dikerjakan saja. Berbeda dengan pengurangan dan penjumlahan. Kalau pengurangan dan penjumlahan itu kalian harus menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Masih ingat? Ya, dengan mencari KPK. Nah, kalau untuk perkalian itu langsung dikerjakan, yaitu mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, sedangkan sekarang untuk pembagian itu cara penyelesaiannya yaitu hampir sama menggunakan perkalian, tetapi ada syaratnya ternyata. Nah, bagaimana syaratnya? Ternyata yaitu cara penyelesaian pembagian pecahan yaitu dengan mengubah tanda bagi, Anda dibagi menjadi kali dengan syarat, ini syaratnya, dengan syarat bilangan pecahan yang di belakang dibalik. Nah, jadi cara menyelesaikan atau cara mengerjakan pembagian pecahan itu yaitu mengubah tanda bagi menjadi kali dengan syarat pecahan atau bilangan yang di belakangnya itu dibalik. Dibalik itu bagaimana, Bu? Dibalik artinya pembilang menjadi penyebut, penyebutnya dibalik menjadi pembilang. Yang atas dirubah menjadi di bawah, yang di bawah dirubah menjadi ke atas, dipindah ke atas. Nah, jadi untuk lebih memudahkan kita akan langsung ke contoh soal saja ya. Ya, sekarang untuk pembagian yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Bilangan asli itu bilangan yang bulat hanya satu, bukan pecahan. Kalau pecahan itu kan ada pernya, ada komanya, itu disebut dengan pecahan. Kalau bilangan asli itu bilangan yang hanya satu berdiri sendiri. Nah, itu bilangan asli. Nah, contohnya adalah yang pertama, yang A yaitu 4 dibagi 3/2. Caranya, tadi kan cara penyelesaiannya bagaimana? Mengubah tanda bagi menjadi kali dengan syarat bilangan yang di belakangnya dibalik. Nah, sekarang kita kerjakan. 4 dibagi 3/2. Boleh, berarti 4. 4 itu kan 4 itu kan dia bilangan biasa, bilangan asli. Nah, jadi bilangan asli kalau dijadikan pecahan itu menjadi 4/1. 4 ini bilangan asli, kalau dijadikan pecahan dia menjadi 4/1. Karena per itu kan artinya bagi. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, berarti 4 ini kalau dijadikan pecahan menjadi 4/1. Kalau 2, Bu, bilangan 2. 2 itu kalau dijadikan pecahan jadi berapa? 2/1. Ya, betul. Kalau 5/1. Nah, pokoknya bilangan asli kalau dijadikan pecahan pasti jadi per 1. Diingat-ingat ya. Kemudian dibagi 3/2. Nah, sekarang kita rubah. 4/1. Caranya dengan mengubah tanda bagi ini menjadi kali dengan syarat
bilangan yang di belakang dibalik. Dibaliknya bagaimana? Kalau dia 3/2 menjadi 2/3. Nah, kalau sudah perkalian seperti ini masih ingat cara pengerjaan perkalian pecahan? Ya, caranya adalah pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Nah, sekarang 4 dikali 2 berapa? 8. Kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, 8/3. 8/3. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, berarti bilangan itu bisa diperkecil. Diperkecil artinya dengan dibagi dengan angka yang sama. Loh Bu, kalau 8 dengan 3 kan tidak bisa dibagi menjadi dibagi dengan angka yang sama. Iya, tapi harus tetap diperkecil. Nanti dia akan berubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan cara pistol, yaitu dengan cara misalnya begini, 8/3. Per itu kan artinya dibagi, berarti dibacanya 8 dibagi 3. Contohnya seperti ini, 8/3. Nah, artinya kan 8 dibagi 3. Bacanya bagaimana mengerjakannya? Ya, silahkan dikerjakan. 3 dikali berapa sama dengan 8 atau mendekati. Kalau mendekati itu artinya tidak boleh lebih besar dari 8. Namanya mendekati, tidak boleh lebih besar. Dia kalau di bawahnya boleh, tapi tidak boleh jauh. Hanya di bawahnya 1 langkah. Selisihnya sedikit saja, 1 langkah perkalian jadi selisihnya. Nah, jadi 3 dikali berapa sama dengan 8 atau mendekati, yaitu 3 dikali 3. Bisa 3 kali 3? 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 itu 9. 9 lebih besar daripada 8. Oh, tidak boleh. Berarti kalau 3 itu terlalu besar, dia harus diturunkan. Berarti 3 dikali berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan berapa? 6. Kemudian dikurangi. Nah, seperti ini. 8 dikurangi 6 berapa? 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kan dia sisa 2 ini yang bawah ini. Kalau sudah seperti ini, sisanya inilah yang akan dijadikan pecahan campuran. Caranya bagaimana? Jadi ini sama dengan, ingat 3 itu adalah penyebut. Penyebutnya tetap, karena dia jadi pembagi, dia penyebutnya tetap. Tidak boleh dirubah. Penyebut. Nah, kemudian yang di atas pembagi ini menjadi bilangan asli. Jadi ini di sini, jadi 2 besar. Sisa ini akan menjadi pembilang di sini. Nah, jadi 8/3 kalau dirubah menjadi pecahan biasa atau diperkecil menjadi 2/3. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian udah paham ya. Kemudian yang kedua, yang B, 5/6 dibagi 2. Kita tulis dulu. 5/6 dibagi 2. 2 itu kalau dijadikan bilangan pecahan berapa tadi? 2/1. Sama dengan 5/6 kita tulis kembali. Ingat, tanda bagi dirubah menjadi kali. Kemudian yang belakang dibalik. Karena ini 2/1, maka dibalik menjadi 1/2. Sama dengan, langsung saja dikalikan. 5 dikali 1 sama dengan 5. 6 dikalikan 2 sama dengan 12. Bu, bisa diperkecil lagi. 5 sama 12 tidak bisa. Karena apa? Karena yang di atas sudah lebih kecil. Dan bilangannya tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Kalau dia bisa dibagi dengan angka yang sama, baru bisa diperkecil.
Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Untuk yang pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, kalau sudah, berarti kita akan lanjutkan ke nomor 2. Nah, yang kedua yaitu pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Yaitu contoh soalnya 5 dibagi 2, 1/2. Langsung kita kerjakan ya. 5/1, maaf. 5 itu pecahannya adalah 5/1 dibagi, ingat pecahan campuran dibagi menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa itu hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Caranya bagaimana? Masih ingat? Ke atas dikali, ke atas lagi ditambah. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Penyebutnya tetap 2. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa semua, barulah kita rubah tandanya. 5/1 dikali, ingat di belakangnya dibalik, 2/5. Sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. 1 dikali 5 sama dengan 5. Nah, karena pembilangnya lebih besar berarti harus diperkecil lagi. 10/5 artinya per itu artinya dibagi. Berarti 10/5 sama dengan 10 dibagi 5. Berapa 10 dibagi 5? Sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya adalah bilangan asli atau 2. Bu, boleh dijadikan pecahan? Boleh. Berapa dijadikan pecahan kalau 2? Iya, 2/1. Betul. Kemudian yang B. 1/4 dibagi 8. Kita jadikan pecahan biasa. 4 dikali 1 sama dengan 4. Ditambah 1 sama dengan 5 per. Ingat, penyebutnya tetap tidak boleh berubah. 4 dibagi 8/1. Kemudian kita rubah 5/4 dikali 1/8 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. 4 dikali 8 sama dengan 32. Bu, bisa diperkecil lagi. Bu, itu kan sudah yang di atas pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Tidak bisa diperkecil karena apa? Tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Angkanya tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Kalau angkanya itu bisa dibagi dengan angka yang sama, bisa diperkecil lagi. Berarti ini sudah tidak bisa diperkecil lagi. Jadi jawabannya adalah 5/32. Oke. Sekarang yang berikutnya, yang ketiga. Pembagian 2 bilangan pecahan. Jadi yang dibagi sama-sama bilangan pecahan, tidak ada bilangan aslinya. Yang A, 3/10 dikali 2/7. Langsung saja kita kerjakan. 3/10 dikali 2/7. Ingat kalau sudah dikali, dia yang belakang harus dibalik. Bu, kenapa sih harus yang belakang dibalik? Boleh nggak yang di depannya yang dibalik? Misalnya 3/10 dijadikan 10/3. Tidak boleh. Yang dibalik adalah bilangan atau angka yang pecahan yang ada di belakang. Jadi yang depan tidak boleh dibalik. Nanti jawabannya akan berbeda. Dikali 7/2 sama dengan 3 kali 7, 21. 10 kali 2, 20. Bisa diperkecil lagi? 21 sama 20? Tidak. Jadi jawabannya tetap 21/20. Nah, kemudian yang B. 21/4 dibagi 1, 2/3. Ini adalah bilangan campuran semua. Jadi harus dirubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2, 8. Ditambah 1, 9 per. Penyebutnya tetap 4. Kemudian kita tulis lagi dulu. Ini dirubah dulu. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ditambah 2 sama dengan 5 per. Ingat penyebutnya tetap 3. Sama dengan baru kita rubah menjadi kali.
9/4 dikali 3/5 sama dengan berapa? 9 kali 3 sama dengan 27 per 4 dikali 5 sama dengan 20. Bisa dibuat kecil lagi? Bisa. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 27 dibagi 20 dengan cara apa tadi? Dengan cara pistol. Kita coba. 27 dibagi 20. Ingat, 20 dikali berapa? Hasilnya 27 atau mendekati, pasti dikali 1. 1 dikali 20 berapa? 20 dikurangi 7, kurangi 0, 7. 2 dikurangi 2, 0. Berarti sisa 7. Ayo, bagaimana berarti cara ininya? Tulisannya ingat, 20 ini 20 tetap menjadi penyebut. Nah, ini 20 jadi penyebut. Kemudian 1 yang di atas ini menjadi bilangan asli. Seperti ini. 7 sisanya dia jadi yang di atas atau jadi pembilang. Jadi kebalikannya. Kalau 20 dia yang di atas, dia jadi di bawah. 7 ini dia di bawah, pada hitungannya dia jadi di atas. Nah, jadi 27/20 itu kalau diperkecil lagi dijadikan pecahan campuran menjadi 7/20. Kita buktikan apa betul 27/20 itu sama dengan 17/20. Ya, kita kalikan saja. 20 dikali 1 sama dengan 20. Ditambah 7 sama dengan 27/20. Nah, sudah sama. Berarti sudah betul. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Nah, paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah pembagian pecahan desimal. Nah, kalau pecahan desimal sudah pasti paham ya, yang koma-koma itu ya. Nah, pembagian pecahan desimal ini sebaiknya untuk lebih mudahnya kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan desimal agar kalian bisa membaginya dengan mudah, kita akan merubahnya menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? 0,6. Angka 0-nya 0, itu tidak usah ditulis, langsung ditulis angkanya 0,6. Angkanya atau bilangan aslinya berapa? 6. Kita tulis 6. 6 per. Di belakang koma ini ada berapa angka? Ada 1 angka. Kalau ada 1 angka berarti ada 1 0. 1 0 berarti di 10. Seperti itu. Dibagi 3,6. 3,6 karena di depannya tidak ada nolnya, berarti kita tulis semua angkanya. 36 per. Di belakang koma berapa angka? 1 angka, berarti nolnya 1 per 10. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kan gampang kan? Nah, tinggal dikalikan saja. Berarti 6 per 10 dikali. Ingat, karena ini dikali berarti ini dibalik. 10 per 36 sama dengan 6 kali 10, 60 per 10 dikalikan 36, 360. Nah, sekarang 60 per 360 bisa diperkecil. Kan yang lebih kecil pembilangnya. Nah, bisa dibagi dengan angka yang sama. Caranya bagaimana? Dicoret aja. Coret 0. Karena sama-sama punya 0, nolnya dicoret saja. Berarti kalau dicoret dia sudah hilang. Berarti tinggal angka berapa? 6 per 36. Bu, bisa diperkecil lagi? Bisa. Bagaimana caranya? Dibagi dengan angka yang sama. 6 perkalian 6 biar menghasilkan angka 36 dibagi dengan angka yang sama. Dibagi berapa? Dibagi 6. Ini juga kalau di atas dibagi 6, maka yang di bawah juga harus dibagi 6. 6 dibagi 6 berapa? 1. Per 36 dibagi 6 berapa? Sama dengan 6. Kan 6 dikali 6, 36.
berarti hasilnya 1/6. Nah, paham ya? Sekarang contoh yang kedua. 2,14 dibagi 1,25. Nah, 2,14. Bu, angkanya kok banyak sekali? Iya. 2,14. Karena tidak ada 0 komanya, karena tidak ada nolnya, kita tulis semua angkanya. 214 per. Di belakang koma berapa angka? 2, berarti nolnya 2. 1, 2, dikasih 1. Berarti 2,14 itu kalau dijadikan pecahan, jadi 214 per 100. Dikali 1,25, berarti kita tulis 125 per. Di belakang koma berapa angka? 2, berarti nolnya 2 per 100. Maaf, ini masih dibagi ya. Belum dikali, ini masih dibagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita rubah menjadi perkalian. 214 per 100 dikali 100 per 125. Nah, ini karena ada sama-sama 100, ini bisa kita coret. Kalau perkalian itu bisa kita coret-coret. Nah, kita coret. 100-nya dicoret, 100-nya dicoret. Berarti 100 dibagi 100 sama dengan 1. Ingat, dicoret itu berarti dibagi dengan angka yang sama. Kalau 100 dibagi 100 sama dengan 1, kalau ini dibagi 100, maka yang di bawah juga harus dibagi 100. 100 bagi 100 berapa ya? 1. Dengan 1. Sama. Nah, kemudian hasilnya berapa? Berarti 214 dikali 1 sama dengan 214 per 1 kali 125, 125. Kelihatan ya? Sampingnya saja. Sama dengan 214 per 125. Bu, ini bisa diperkecil? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan cara pistol. Dicari sisanya sama seperti yang di atas tadi. Nah, jawabannya berapa? Kalau dibagi dengan pistol, nanti kalian belajar sendiri ya. Dibagi dengan pistol, dibuktikan sendiri. Jadi jawabannya adalah 1, sisanya 89, per, penyebutnya tetap 125. Nah, ini nanti kalian buktikan sendiri sambil belajar dengan menggunakan cara pistol. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi jawabannya 214 dibagi 2,14 dibagi 1,25. Itu hasilnya adalah 1,89 per 125. Nah, itu anak-anak. Baiklah. Terlalu cepat ya Bu Guru ya. Mohon maaf kalau emang kecepatan atau terlalu cepat, karena memang durasi ya. Karena kita masih belum bisa tatap muka, jadi Bu Guru menjelaskannya harus cepat-cepat. Insya Allah nanti kalau sudah tatap muka akan dijelaskan dengan lebih seksama lagi agar kalian bisa lebih paham lagi. Nah, baiklah anak-anak. Silahkan dipelajari, disimak videonya baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Rista, boleh melalui WhatsApp atau boleh komentar di kolom classroom. Menambahkan komentar di kolom classroom. Nah, baiklah anak-anak, sepertinya sampai di sini dulu materi yang bisa Bu Rista jelaskan. Nanti kita akan bertemu kembali di materi berikutnya yang akan Bu Rista jelaskan juga. Insya Allah akan dijelaskan oleh Bu Nurul berikutnya ya. Nah, baiklah anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi kalian nanti untuk mencapai cita-cita kalian. Nah, baiklah anak-anak, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.